Halo Sekolahmate, ketemu lagi dengan Kak Fitri di video pembelajaran sejarah kelas 11. Nah, jadi hari ini kita akan bahas salah satu materi yang ada di bab upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Yaitu kita akan bahas terkait dengan pertempuran-pertempuran yang berbau pertempuran fisik atau pertempuran militer yang terjadi di sejumlah daerah pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, apa aja? Saksikan terus video ini sampai akhir ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan belajar kita di video kali ini ya. Jadi tujuan belajar kita adalah untuk memahami upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur militer atau perlawanan fisik ya, melalui pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan juga pertempuran Medan Area. Jadi ketiga pertempuran ini adalah pertempuran yang muncul ya pasca proklamasi kemerdekaan dan ketika itu dipicu oleh kedatangan sekutu. Nah, nanti akan kita bahas ya lebih lanjut di slide berikutnya. Oke deh, sebagai pengantar ya, di video kali ini ada gambar ya. Ini ada gambar tentara Eropa ya, orang-orang Eropa yang baru mendarat sepertinya di pelabuhan ya. Jadi ini adalah gambaran sebenarnya teman-teman kedatangan sekutu ya ke Indonesia pasca Indonesia merdeka. Jadi ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan ya pada tanggal 17 Agustus 1945, salah kaprah ya kalau dibilang bahwa kita sudah tidak akan berurusan lagi dengan Belanda dan juga negara-negara barat. Salah ya, justru di satu sisi sekutu masih punya tugas nih datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang ya, melucuti senjata tentara Jepang, memulangkan mereka dan juga membebaskan tawanan gitu ya, sebagai sekutu dalam hal ini sebagai pemenang perang. Dan juga di sisi lain Nika ya, organisasi administrasi bentukan Belanda ya, ketika Belanda mengungsi di Australia ketika pendudukan Jepang, dia kembali lagi nih ke Indonesia untuk apa? Untuk mengembalikan tanah jajahannya dia gitu ya. Dia ingin membangun koloni lagi nih di Indonesia, padahal pada saat itu konteksnya Indonesia sudah merdeka ya. Jadi pangkal awalnya kenapa bisa muncul beberapa pertempuran di sejumlah daerah adalah dipicu oleh kedatangan sekutu yang ingin ya, terutama Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuatan atau kekuasaannya di Indonesia. Oke, nah tadi juga udah kakak sebutkan ya di awal bahwa yang kita akan bahas di video kali ini adalah pertama ada pertempuran Surabaya, yang kedua ada pertempuran Ambarawa, dan juga yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Oke, kita bahas dulu nih pertempuran Surabaya ya. Ini yang paling populer ya menurut kakak, karena pertempuran Surabaya itu yang paling identik karena di pertempuran ini itu dijadikan sebagai ini ya, tanggal Hari Pahlawan ya, yang kita peringati nih. Mungkin teman-teman juga peringati ya setiap tanggal 10 November. Jadi memang pertempuran Surabaya ini yang paling populer dan menunjukkan sisi heroik ya dari perjuangan rakyat Surabaya pada saat itu melawan penjajah gitu ya. Oke, kita coba ulas ya terkait dengan peristiwa ini. Nah, jadi pangkal awalnya adalah pada tanggal 25 Oktober ya, tahun 1945, pasukan sekutu ini dan Nika, diboncengi Nika, itu tiba nih di Surabaya, di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Sebenarnya tadi yang kakak sudah bilang ya, bahwa untuk apa sih kak sekutu datang ke Nusantara atau datang ke Indonesia pada saat itu ya, tujuannya adalah Jepang udah kalah nih, ya kan, sekutu sama Jepang ini kan perang nih. Jepang kalah, otomatis wilayah koloni Jepang itu harus diambil alih oleh sekutu. Nah, sekutu tugasnya adalah melucuti tentara Jepang ya, senjata-senjata mereka, memulangkan mereka, memastikan bahwa kondisi koloni itu aman ya setelah penyerahan, dan juga sekutu juga membebaskan tawanan perang gitu ya, yang ditawan oleh Jepang yang kebanyakan orang-orang Eropa. Nah, tapi ketika sekutu datang kayak gitu dengan tujuan gitu, oh rakyat kita nggak apa-apa nih, oh ya udah deh, tujuannya baik kok, ya oke deh, kita terima gitu. Tapi ternyata ketika mereka datang ya, apalagi diboncengi sama Belanda nih, sama Nika ya, sekutu ini kemudian mendirikan sarang senjata api dan bahkan meminta rakyat itu untuk yang punya senjata ya, itu untuk ngasih senjata itu ke mereka gitu. Pertanyaannya kenapa kak rakyat kok bisa punya senjata? Nah, rakyat itu setelah tahu Jepang kalah ya, dan Jepang udah nggak bisa ngambil keputusan apa-apa karena dia udah kalah perang ya. Jadi senjata-senjata tentara Jepang tuh diambil-ambilin sama pemuda untuk jaga-jaga gitu ya. Nah, sekutu itu minta senjata itu dikembalikan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya rakyat nggak mau, terjadilah bentrok gitu ya antara rakyat Surabaya dan juga sekutu nih ya. Nah, namun bisa diredam nih dengan adanya perundingan. Jadi sekutu tuh minta sama Soekarno ya pada saat itu,
Soekarno itu kan orang yang pasti didengar oleh rakyat gitu ya pada saat itu. Jadi tolonglah Pak Karno, nih kasih tahu nih rakyatnya gitu. Kita udahlah nggak usah ada cekcokan lah, nggak usah ada pertempuran lah, kita berunding aja. Akhirnya dikasih pengertian lah rakyat ini ya, rakyat Surabaya pada saat itu oleh Soekarno ya, dan juga pihak sekutu yang diwakili oleh AWS Malabi. Akhirnya disepakati, udah jangan ada gencatan senjata, jangan ada pertempuran lagi ya, kita harus melakukan gencatan senjata. Kesepakatannya seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945 ada kejadian yang tidak terduga, yaitu AWS Malabi ya, pemimpin pasukan sekutu yang ada di Surabaya itu tewas tertembak ya dibilangnya sih oleh rakyat Surabaya gitu ya. Tapi ini masih jadi ini juga ya, masih banyak sumber juga yang mengatakan dengan fakta yang berbeda gitu. Tapi intinya dia tertembak di depan gedung Internatio ya. Nah, kemudian posisi si Malabi ini kemudian digantikan nih ya kan oleh Maijen Robert Mansert. Nah, Robert Mansert ini lebih keras gitu menghadapi rakyat Surabaya. Akhirnya 9 November ya, si Mansert ini menyebarkan ultimatum yang menyatakan bahwa rakyat Surabaya itu harus menyerah dan menyerahkan semua senjata yang mereka pegang ke sekutu. Akhirnya nggak mau dong. Lah, akhirnya secara tidak langsung ultimatum ini menyalakan api perang lagi yang tadi udah diredam, akhirnya nyala lagi dan malah makin berkobar gitu ya. Dan akhirnya rakyat Surabaya marah dan terjadilah ya pertempuran gitu di Surabaya gitu, yang puncaknya itu terjadi pada 10 November 1945 yang nanti ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan gitu ya, seperti itu. Oke, itu terkait dengan pertempuran Surabaya. Nah, ternyata di wilayah lain ada juga nih terjadi kejadian yang sama gitu ya, kurang lebih gitu, yaitu adalah di wilayah Ambarawa gitu. Nah, jadi pangkal awalnya 20 Oktober ya 1945, pasukan sekutu di bawah Rapwi ya. Jadi ini intinya adalah suatu badan ya, yang dibentuk oleh sekutu untuk ini menjalankan tugas melucuti tentara Jepang gitu ya, dan juga untuk membebaskan tawanan seperti itu. Nah, dipimpin oleh Brigadir Battle. Tibanya di Semarang. Oke, tujuannya apa sih ya? Tujuan dari kedatangan sekutu ini yang melucuti senjata tentara Jepang, melepaskan tawanan perang ya di kota Semarang, di Magelang, dan juga di Ambarawa. Di 3 kota ini. Jadi, sekutu datang, dia langsung merambah ke 3 kota ini. Nah, kemudian kedatangan pihak sekutu dan Nika ini membuat geram ya TKR. Jadi, TKR itu dulu adalah bibit awal nanti akan jadi TNI. Jadi tentara paling awal TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Nah, geram karena sekutu ini mempersenjatai bekas tawanan perang yang dibebaskan gitu ya. Akhirnya terjadilah bentrok ya pada tanggal 26 Oktober 1945 antara TKR dan juga sekutu di kota Magelang. Nah, kemudian karena geram nih ya anggota TKR, akhirnya pasukan sekutu itu dikepung lah di kota Magelang itu gitu. Dan akhirnya sekutu minta bantuan Presiden Soekarno nih untuk tolong dong bilangin TKR jangan nyerang-nyerang terus, kita mau keluar nih dari Magelang. Akhirnya muncullah kesepakatan sama kayak tadi pertempuran Surabaya, akhirnya disepakati gencatan senjata pada 2 November 1945. Nah, kemudian 20 Novembernya pecah lagi lah pemberontakan gitu ya antara pasukan TKR ya, pimpinan Kolonel Isdiman di Ambarawa gitu ya. Dan akhirnya ya Kolonel Isdiman gugur dan digantikan sama Jenderal Sudirman ya, yang menerapkan strategi mengepung sekutu. Supit Urang ya nama strateginya ya. Nah, ini suka keluar juga nih di soal-soal ujian gitu. Nah, akhir dari Palagan Ambarawa ini adalah TKR di bawah pimpinan Jenderal Sudirman itu berhasil menyingkirkan sekutu dari wilayah Ambarawa gitu, salah satunya seperti itu. Oke, nah kita ke pertempuran Medan Area. Jadi sama aja pangkal awalnya tuh ketika sekutu datang gitu ya, konfliknya gitu ya. Jadi sekutu tiba di Medan itu tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Kelly ya. Nah, keinginan Nika ya, itu kan diboncengin Nika nih ya. Jadi keinginan Nika ini ada nih untuk berkuasa kembali di wilayah terutama ya di wilayah Sumatera Utara ini gitu ya. Nah, tapi ditentang nih sama rakyat. Orang kita udah merdeka kok, masa mau berkuasa lagi gitu, mana bisa segampang itu gitu ya. Nah, akhirnya ketika ngelihat sekutu datang nih, ada seorang tokoh bernama Ahmad Tahir ya. Si bapak ini nih, dia itu mantan tentara ya, tentara Gyugun di era Jepang. Jadi dia memang punya perbekalan ini ya, pengetahuan dan strategi militer gitu ya. Nah, dia ini membentuk pasukan untuk antisipasi. Wah, takutnya nih kalau
sekutu ngapa-ngapain kita udah bisa antisipasi. Kita udah tahu nih strategi yang harus kita hadapi itu seperti apa gitu. Nah, kemudian sebenarnya udah panas tuh keduanya kan. Nah, dipicu sama satu permasalahan atau satu peristiwa, yaitu ketika sekutu itu melakukan penginjakan ya lencana merah putih milik pemuda ya. Dan ini menjadikan pemuda tuh marah gitu, dan ini menjadi awal pemicu pecahnya pertempuran Medan Area. Nah, dari situ akhirnya sekutu ya mendapatkan serangan dari rakyat dan tentara di Medan pada saat itu ya, di Sumatera Utara. Nah, sekutu memberikan ultimatum nih yang isinya adalah untuk segera menghentikan serangan rakyat ya, dan juga rakyat itu harus menyerahkan senjatanya kayak gitu. Dan akhirnya nggak mau dong ngikutin sekutu begitu aja gitu kan, tidak menghiraukan. Akhirnya sekutu memasang macam plang gitu ya, yang intinya tulisannya adalah Fixed Boundaries Medan Area. Jadi itu adalah wilayah Medan itu dikuasai sama sekutu, nggak boleh dikuasain sama tentara, apalagi yang ingin menyerang sekutu pada saat itu di pinggiran kota Medan. Nah, kemudian tanggal 10 Desember 1945 serangan ini justru makin besar. Dan ya kalau serangan makin besar, apa yang terjadi? Ya makin banyak dong korbannya gitu ya. Dan akhirnya April 1946 kota Medan ini berhasil dikuasai sekutu sepenuhnya, dan rakyat Medan tuh akhirnya harus menyingkir ya, menyingkirkan perjuangannya ke wilayah Pematang Siantar. Nah, di Pematang Siantar tetap nih berjuang untuk melawan pihak sekutu dan Nika pada saat itu sampai titik darah penghabisan gitu ya. Kurang lebih seperti itu sekolah Med. Oke deh. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Kakak bacakan dulu soalnya. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia bukan tanpa alasan. Berikut merupakan tujuan sekutu datang ke Indonesia adalah, oke, di sini ada 4 poin ya. Kalau kita lihat ya, coba kita baca satu-satu dulu. Yang poin pertama, melucuti senjata tentara Jepang. Ini adalah tepat ya. Ini adalah tugas dari sekutu ketika datang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang ya. Yang nomor 2, membantu tentara Indonesia. Enggak ya, ini bukan tugas dari sekutu. Yang ketiga, membebaskan tawanan perang. Yes, betul. Nah, biasanya tawanan perang di sini adalah orang-orang Eropa, orang-orang Belanda yang dipenjarakan, yang ditawan, yang disekap semasa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, menawan tentara Jepang. Enggak ya, justru bukan ditawan, tentara Jepang tuh akan dikembalikan pulang ke negara asalnya. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban yang 1 dan 3. Berarti yang B. Seperti itu ya, sekolah Med ya. Oke deh, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tuh apa ya di video kali ini? Yang pertama ya, kita dapat poin bahwa kedatangan sekutu beserta Nika ke Indonesia itu menimbulkan sejumlah perlawanan di sejumlah daerah gitu ya. Nah, perlawanan tersebut diantaranya tuh ada pertempuran Surabaya ya, pertempuran Ambarawa, dan juga Medan Area yang sudah kita bahas di video tadi. Nah, kemudian ketiga perlawanan tersebut itu muncul disebabkan keinginan sekutu dan yang diboncengi Nika ya, yang ingin kembali berkuasa di Indonesia, dan mereka tuh melanggar hal yang harusnya mereka ngelakuin apa, tapi mereka melanggar dan membuat rakyat dan tentara pada saat itu marah gitu ya. Seperti itu kurang lebih kesimpulannya sekolah Med ya. Semoga sekolah Med paham terkait dengan materi di video kali ini ya, dan makin tercerahkan lah dengan materi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur militer atau perlawanan fisik ya. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.